digantilah nama kerajaan itu jadi New Brussels. New Brussels. Orang sekarang kadang masih ingat kata Bresol gitu, kalau orang yang tua-tua sekarang. Orang tua masih kenal Kata-kata itu dengan nama itu. ya, masih ada. Bresol. Bresol disebut. Berarti orang tua Kayong nih nyebut suka ada itu Bresol. Ya, masih ingat. Tua bangka tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubar di tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Malam hari ini saya bersama dengan Bang Yusni. Bang Yusni ini adalah seorang Yusri, maaf. Yusri. Bang Yusri, kan salah. Bang Yusri, seorang pamong budaya, Bang ya, dari BPNB Kalimantan Barat. Pamong budaya pertama, Bang. Ahli pertama. Ahli pertama. Berarti orang yang pertama kali nih. Ya alhamdulillah pelantikannya juga yang pertama kali. Ini pamong budaya yang pertama kali. Pas kebetulan yang beliau ada di sini Rumah Sultan, jadi kita coba tanya-tanya tentang budaya, tetapi yang mau kita kulit ini bukan budaya tari musik, itu bukan, tetapi budaya kehidupan masyarakat Kalimantan Barat dan sekitarnya. Saya mau coba nanya tentang Sukadana atau Kayong Utara. Boleh, Bang? Boleh. Kita banyak belum tahu Kayong Utara nih. Nah, Bang, kan kalau tidak salah tuh Kayong Utara itu kan dikenal dengan Sukadana. Iya. Kalau Pontianak ini kan Kesultanan Pontianak. Iya. Kota Pontianak. Kalau tidak salah tuh kan di situ dulu ada namanya apa tuh? Kerajaan Kayong Utara ya. Sultan itu, Bang. Sukadana. Ya, kalau sebelumnya Tanjung Pura. Tanjung Pura. Nah, Kerajaan Tanjung Pura. Oh. Yang terbesar ya, yang di Kayong itu tuh, Bang. Ya, secara ya ibu kotanya di situ menurut sumber-sumber yang ada gitu ya. Sementara saat ini itu kan berujuk dari negara Kertagama gitu di situ ya. Itu sumber-sumber lama ya. Sumber-sumber tua. Masih ada lokasinya enggak, Bang? Tanjung Pura itu jadi nama desa ya, salah satu desa di situ. Sebenarnya kata Tanjung Pura ini memang kita harus melihatnya ini ya, agak luas ya. Karena Tanjung Pura pun ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan ada juga istilah kadang beda satu huruf, Tanjung Puri. Nah, cuma setelah saya teliti itu Tanjung Puri itu sampai saat ini ada di wilayah Sintang. Itu salah satu kelurahan di situ. Kalau saya lihat peta-peta ya agak ke dalam, memang lebih tepat di wilayah Nah, ya Tanjung Pura sendiri, ini yang menarik sebenarnya. Tantangan, satu sisi tantangan. Kita kan banyak menggunakan nama itu. Universitas saat ini ya. Iya. Tanjung Pura, Kodam. Iya. Komandan daerah militer gitu ya. Saya sebagai yang bekerja di bidang sejarah, itu saya sedang mengumpulkan juga. Ternyata beberapa catatan mengenai Tanjung Pura itu berbeda-beda versinya. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan satu kesamaan gitu ya yang bisa menjadikan rujukan bahasanya gitu. Jadi masih ada versi yang saya catat ya. Ya Kodam Tanjung Pura dia menulis sendiri, ada di bukunya itu. Kemudian ada dinas yang menerbitkan di Kabupaten Ketapang, Dinas Kebudayaan. Ada versi penulis senior di sana, Pak Dardi namanya, Dardi Dehas. Dia menulis tentang sejarah Tanjung Pura. Nah, itu saya lihat dari ketiga versi itu aja itu ya istilahnya berbeda gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan. Itu. Nah, itu yang jadi tantangan. Memang ada kesamaan juga, tapi yang perbedaannya juga ada gitu. Nah, itu yang jadi tantangan bagi ya mungkin yang tadi yang menggunakan nama instansi, apalagi universitas ya mungkin ya. Itu setidaknya istilahnya supaya jati dirinya lah istilahnya kan tentang kerajaan itu bisa menemukan suatu bukti yang komprehensif bahasanya gitu. Tapi emang ada kerjaan itu, Bang? Ya, itu disebutkan di negara Kertagama. Negara Kertagama. Nah, itu kitab zaman-zaman Majapahit dulu ya, yang lama, yang tua-tua, yang di situ disebut nama-nama daerah. Itu diduga abad-abad ke-13 gitu, 12 sekian gitu. Karena periode semakin lampau ini emang semakin susah dalam sejarah. Kita apalagi tertulis sifatnya.
kalau dia udah menyangkut periode yang lampau sekali, itu lebih banyak peninggalan arkeologi, situs, makam, ya kuburan gitu ya. Itu pun kalau yang bertahan, biasanya dari bahan batu. Untuk peninggalan dari Tanjung Pura itu sendiri ada situsnya enggak, Bang? Di sana ada di makam-makam Raja Tanjung Pura. Itu ada kuburan, tapi namanya itu makam-makam Raja Tanjung Pura. Oh, namanya gitu. Ada makam Raja Riau, ada makam Ratu Soraya atau Air Mala. Banyak sekali nama-nama makam di Kayong Utara itu sendiri. Kalau sampai sekarang memang masih beberapa makam tuh masih sulit mengidentifikasikannya. Ini sebenarnya makam siapa, apa benar itu makam itu? Kenapa, Bang? Ya karena nggak mudah gitu. Ini nggak ada namanya di sana itu. Paling dia cuma penanda-penanda contoh kayak udah pernah ke belum makam di Ketapang itu. Ada makam Keramat 7, Keramat 9. Itu kan penandanya cuma ada tulisan Arab. Ya bertuliskan setiap yang kalau diterjemahkan tuh ya, setiap menyawa pasti meninggal dulu nafsun za'iqatul maut. Gitu. Ya kan cuma itu aja, dan tahun Hijriah. Yang sekitar abad ke-13 ya. Oh, enggak ada namanya gitu. Namanya enggak ada siapa gitu. Nah, itu kan istilahnya tidak mudah gitu ya. Kalau bukti itu kan ranahnya arkeologi. Paling bisa menentukan usia batu, jenis batunya. Apalagi yang lebih lampau lagi ya. Nah, beruntung yang sudah mulai tertulis kayak kitab Negara Kertagama itu ya yang terlampau lah istilahnya, yang kita kenal. Nah, nama-nama wilayah itu disebutkan di kitab itu, Tanjung Pura, termasuk Sampit ya, yang di Kota Waringin itu ya, termasuk pokoknya disebutkan lah nama-nama beberapa daerah di kitab Kalimantan. Itu, di kitab Negara Kertagama itu memiliki wilayah-wilayah yang sudah dipetakan. Ya. Nah, Tanjung Pura itu sendiri posisinya di mana, Bang? Kan tadi kan di Kaltim ada katanya. Iya kan kita kalau melihat peta itu, periode itu ya nggak sama seperti sekarang. Oh gitu. Saya melihat peta zaman Portugis saja, ya istilahnya kan wilayah itu kan masih tidak sedetail sekarang gitu ya. Dia masih menyatu, konon kalau di Negara Kertagama itu wilayah kekuasaan Tanjung Pura dari Tanjung Sambar. Jadi Tanjung Sambar tuh di daerah Kota Waringin sekarang. Kota Waringin barat ya. Pangkalan Bunda gitu ya, sekitar situ. Sampai Tanjung Datuk. Tanjung Datuk di Sambas. Itu kan. Jadi Tanjung Datuk Sambas. Bukan Tanjung Datuk Ketapang. Bukan. Ya, disebutnya Tanjung Datuk Sambas yang sekarang di Sambas tuh, Lahat Datuk apa namanya? Tanjung Datuk ya, Mas. Tanjung Datuk di itu kan di perbatasan. Perbatasan. Nah, itu di Kertagama sebutan seperti itu, dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Datuk. Kan betapa luasnya. Luas lah. Berarti Pontianak nih include lah. Ya, iya. Lewati lah berarti Pontianak nih. Ya, Pontianak kan kita tahu baru abad ke-18 akhir baru ada. Ya, sedangkan di kitab itu itu udah abad 13 12 sekian yang ya mungkin ya kalau kita memutar berapa ratus tahun kan. Ya dah. Kita lihat juga pada saat itu kan membuat suatu tulisan tidak semudah sekarang. Itu. Tanjung Pura itu termasuk kerajaan tua atau ada yang lebih tua lagi, Bang, di situ, Bang? Ya, kalau menurut tradisi lisan ada dikenal namanya Kerajaan Uluwais. Oh, ada. Di situ Uluwais. Tapi itu tradisi lisan yang turun temurun. Nah, tapi secara bukti historis masih perlu dikaji lagi. Nah, bahkan katanya sebelum Tanjung Pura itu Kerajaan Uluwais itu. Cuma perlu ini saya katakan tadi tradisi lisan. Jadi tradisi lisan tuh cerita yang turun temurun. Yang di kami sudah ada yang nulis buku tentang itu juga. Ya, itu yang diceritakan hampir mirip di setiap tempat ada Putri Junjung Bui gitu loh, yang itu gitu. Putri Junjung Bui itu sebenarnya siapa, Bang? Hampir tiap daerah tuh ada cerita itu. Iya. Tapi di Jawa pun ada. Iya. Itu siapa sih sebenarnya, Bang? Ya itulah, itu kan berbasis dari tradisi lisan. Jadi kalau kita ngomong tradisi lisan kan memang itu cerita turun temurun, bahasanya kan gitu. Kalau dia sudah turun temurun ya kita sederhana saja lah. Kita ngomong ke orang A ngomong ke B ngomong ke C. Pasti kan banyak bias, banyak istilahnya akurasinya tuh semakin jauh semakin
Tapi begitulah cara cerita itu bertahan gitu. Karena masa itu ya mungkin jangan kita samakan kayak sekarang punya pena, kertas, bisa nulis. Ya betul, betul. Ya mereka bisanya cuma begitu, mungkin ceritakan ke anak, ke cucu, ke cicit. Nah, itulah akhirnya yang sampai jadi sekarang yang disebut cerita rakyat, legenda gitu ya, hikayat. Tetapi Tanjung Pura ini bukan cerita legenda. Bukan cerita apa? Ya, tadi sudah secara tertulis. Udah ada kan? Setelah Tanjung Pura turun ke bawah lagi, itu ada lagi nggak Bang? Kita lihat periodisasi sampai kapan sampai kapan, periode berapa gitu ya. Itulah yang masih sekedar hipotesa juga, karena ya konon hipotesanya, dugaannya, kelanjutannya tadi Sukadana gitu loh. Sukadana setelah dari itu. Berarti Tanjung Pura itu posisinya di Kayong Utara pastinya kan? Dikatakan sebagai ibu kotanya. Bahasanya begitu. Beda sama Matan, itu beda kan? Nah itu jadi anu juga. Saya kemarin sempat membuka semua versi tadi itu ya. Kadang di periode yang sama disebutkan bergantian. Kadang Sukadana, kadang Matan dalam periode yang bersamaan. Nah itu masih perlu dianu lagi. Sukadana, Matan. Matan. Itu. Jangan-jangan Matan tuh wilayah sampai Sukadana kali. Bisa juga. Bisa jadi. Makanya ini perlu hati-hati, teliti menganukannya. Makanya kita lihat periode. Kalau bisa dibuat semacam timeline gitu. Kapan apa ini bersamaan dua kerajaan ini, atau dia berbeda, atau dia kelanjutan atau bukan, atau dia berdiri baru atau bukan. Nah itu harus dengan bukti, tapi bukan sekedar ngarang-ngarang ya. Harus ada berbasiskan bukti. Nah itu yang sedang tantangan sebenarnya untuk dikerjakan ke depan. Gitu. Untuk buku itu sendiri belum ada Bang yang menyatakan Sukadana itu sendiri, Matan itu sendiri, belum ada. Ya mungkin kalau di salah satu versi ada, tapi kan kalau kita lihat versi lain yang berbeda, itu bagaimana akhirnya? Itu kan kita tidak menyatakan. Jadi kalau dalam sejarah sederhananya begini, kita dapat satu fakta, oke. Tapi dalam sejarah itu ada namanya dibagi dua fakta itu, fakta kuat dan fakta lemah. Hard fact, soft fact istilah bahasa Inggris gitu kan. Nah kalau kita baru ketemu satu, itu fakta itu masih lemah. Nah dia akan menjadi kuat kalau kita menganukan dengan bukti yang lain dan mengiyakan fakta yang pertama tadi, mendukung istilahnya, menguatkan, itu jadi fakta kuat. Nah cuma kalau dia bertolak belakang, harus diadap fakta ketiga yang mendukung lagi fakta pertama tadi. Nah kalau yang ketiga ini mendukung yang kedua, yang pertama tuh gugur gitu kan, gitu, sederhana gitu. Kalau di Sukadana itu sendiri kan ada kerajaan Sukadana dulu kan. Nah cuman keratonnya di mana ya Bang ya? Nah ini ini juga menjadi menarik. Kalau kita melihat, alhamdulillah udah ada buku yang dikarang oleh Gusti Mulia ya, Raja Simpang yang sudah almarhum ya. Itu menarik. Dia sampul bukunya itu merupakan titik-titik perpindahan. Nah, jadi memang berpindah-pindah. Dia tidak menetap di satu tempat. Karena ya kita lihat periodenya kenapa pindah, ya banyak karena tantangan. Ada zaman dulu kan ada istilah perompak bajak laut itu ya. Di pesisir-pesisir itu. Akhirnya diserang, ya praktis sekitar abad ke-18 kalau tidak salah. Itu daerah pesisir tuh bahasanya tuh sepi akhirnya karena menghindari masuk ke pedalaman. Nah, pusat kerajaan pun berpindah ke pedalaman gitu. Jadi mereka berpindah-pindah, yang namanya pindah-pindah kan mungkin tidak permanen membuatnya gitu loh. Diiringi dengan waktu yang lama gitu ya, yang ya mungkin kalau disebut keraton dia karena tadi posisi berpindah-pindah rasanya agak sulit untuk menemukannya. Cuma beberapa sih saya lihat kayak Simpang itu ada replikanya. Dan ada Simpang ya. Kerajaan Simpang ini kan sedang Simpang itu di Sukadana. Simpang itu sendiri kan sebenarnya kalau secara runutan itu pecahan sih. Jadi dulu namanya satu ya Matan dari Matan. Jadi Matan itu kan terpecah dua, Simpang Matan dan Kayung Matan. Karena pembagian wilayah. Intinya Matan tuh di pedalaman Sungai Matan gitu loh. Matan itu pedalaman. Jadi dari Teluk Melano tuh masih ke ada nama Sungai Matan itu di pedalaman. Kemarin teman-teman menemukan situs-situsnya itu ada bekas tiang keraton segala macam di pedalaman hutan itu di simpang sungai. Nah,
Tapi karena apa ya, kalau zaman dulu kalau terjadi perselisihan misalnya di internal kerajaan, cara menyelesaikannya seperti itu. Biasanya membagi wilayah. Oh gitu. Daripada terjadi pecah kerajaan kekuasaan, kita bagi aja lah. Dibagi aja. Anda gitu. Wilayah ngambil ini, misalnya kakak beradik atau apa gitu ya. Anda di misalnya Simpang Matan, yang di Kayung Matan. Nah, yang Kayung Matan inilah yang keratonnya masih ada ini, yang di Ketapang itu, ya Matan Mulyakerta namanya, atau Kayung Matan. Nah, sedangkan yang satunya Simpang. Simpang itu ya sekarang yang di daerah-daerah Teluk Melano itu. Nah, itu pecahan itu kalau kita paham. Yang intinya Matan itu sendiri sebenarnya di pedalaman Sungai Matan dulunya. Pusatnya itu yang kemarin dugaannya mereka nemukan kayak sebatang kayu tinggi di tengah hutan itu. Dugaannya itu. Nah, inilah menariknya sejarah. Kita harus kita memang hidup masa ini, tapi kita harus flashback masa lalu dengan bukti-bukti tadi yang harus menguatkan itu. Ya, kalau ada bukti yang lebih kuat ya silakan gitu loh. Ini kan tidak final istilahnya. Iya. Tidak ada yang absolut dalam tidak sejarah. Ada yang absolut. Masih terus diteliti. Masih terus diteliti. Ya, kata dosen saya itu sejarah berhenti kalau udah kiamat. Itu baru berhenti. Hari ini ya, selagi belum kiamat sejarah berjalan terus. Hari ini sejarah masih berjalan. Masih berjalan. Tidak ada yang bisa berubah. Mutlak. Itulah istilah Socrates, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Ya. Sejauh ini yang sudah abang teliti di Kayong Utara itu tentang kerajaan itu ya, New Brussels. Itu tahun berapa bang? Itu lebih awal periodenya, itu abad 19. Itu abad 19. Abad 19 kalau kita ngomong abad 19 tahunnya 1800 sampai 1900. 1800 sampai 1900. Nah, itu disebut abad 19. Abad 19. Itu kok namanya kayak nama Belanda bang ya? Iya. Brussels. Macam mana ceritanya itu bang? Jadi sebenarnya kalau saya mau runut ya, itu menarik. Brussels, kita kalau mengenal saat ini Brussels itu kan Belgia. Brussels ya, Belgia. Belgia atau sebutnya Brussels gitu. Mantap itu. Keren namanya. Keren. Iya, penamaan itu ada histori semua, ada makna semua. Ngapa enggak gitu? Bukan kerajaan gitu ya, kan? Kayong itu. Misalnya kan? Iya, itulah. Sebelumnya kan namanya sudah Sukadana. Awalnya Sukadana. Jadi ini kalau kita lihat urutan cerita, zaman itu ada namanya kesepakatan ya, hak tawan karang namanya itu. Hak tawan karang di wilayah itu. Jadi itu hak tawan karang itu. Kalau ada kapal yang karam atau kandas di perairan wilayah itu harta-harta rampasannya itu dibagi dua, yaitu pihak kolonial saat itu Belanda dan pihak kerajaan. Seperti itu kesepakatannya gitu ya dari jadi definisi hak tawan karang. Hak tawan karang ini memang ya. Bagi dua tuh. Kalau ada kapal terdampar. Kapal siapapun. Tetapi ini yang saya lihat di arsip ya, ternyata oleh saat peristiwa itu terjadi ada kapal karam, itu pihak kerajaan saat itu tidak mau membagi harta itu gitu loh. Yang membuat pihak kerajaan ya residen saat itu ya di wilayah Borneo Barat itu marah, tidak menyepakati hak itu. Saya nggak tahu ya, mungkin ada alasan tertentu gitu ya. Ya setelah itu tahu tidak dipenuhi kesepakatan itu, ya mereka serang kerajaan Sukadana saat itu, yang saat itu dipimpin Sultan Jamaluddin. Yang sekarang jadi nama rumah sakit di Kayong Utara. Mungkin orang tidak mengenal kan nama itu siapa, Sultan Jamaluddin. Dia memerintah jadi Raja Matan saat itu. Dia yang menentang Belanda pada saat itu. Iya, menentang. Tidak istilahnya tidak mau ngambil membagi harta rampasan gitu. Aja lah. Blasting kalau zaman mereka itu sebutannya gitu. Ya saya nggak tahu lah. Itu intinya ada itu kesepakatan seperti itu. Belanda marah. Belanda marah. Nah, kemarahannya bahasanya akhirnya mereka memakzulkan, kalau bahasanya memakzulkan kerajaan Raja Matan ini. Gimana caranya bang? Ya diserang. Perang? Ya, kirim kapal perang ke dari Pontianak waktu itu ya, ke Sukadana.
dan dibantu oleh salah satu yang dikatakan lanun ya kalau apa bajak laut dari kerajaan Siak. Tengku Akil namanya. Ya akhirnya ya dengan bantuan seperti itu ya sebenarnya kalau kita ngomong Tengku Akil dia orang yang luar biasa nih, unik ini. Dia dari Siak sempat ke Sumatera Selatan juga, ke Palembang sama Bangka, itu sempat itu juga kerjasama dengan konflik antara Inggris dan Belanda gitu. Dia ada peran juga di situ, perebutan tambang timah di Bangka Belitung. Belakangan dia terus ke Sambas dulu. Berarti dia orang sakti lah nih ya. Petualang banget. Jadi emang malah pihak kolonial memberi dia gelar mayor. Gelar mayor. Saking beraninya kali dia, menjagonya ya. Iya. Itu hebatnya ini. Ini makanya menarik tokoh ini. Yang ya kalau diteliti biografinya ini luar biasa nih. Karena dia lintas wilayah. Dari Kepulauan Riau ke Sumatera Selatan, ke Sambas, akhirnya terakhir dia ke Sukadana. Sekarang kuburannya ada di Sukadana. Makamnya. Makam Sukadana. Jadi Tengku Akil di Belanda dibantu oleh Tengku Akil ya menang akhirnya bisa menjatuhkan itu tadi Sultan Jamal. Berarti Tengku Akil itu memiliki pasukan anak buah yang kuat berarti dia. Betul dia dengan pasukannya juga dengan beberapa kapal di situ ada dijelaskan. Sampai ada konflik dia dipanggil, ada konflik dipanggil. Iya, pasukan bayaran. Ya mungkin sekarang gitu kali ya. Begitu. Keren, kalau keren. Di Sumatera Selatan dia dengan Muntinghe namanya itu. Mayor Muntinghe, Mayor Akil gitu. Jadi malah Dennis Lombat menyebutkan ya dia disebut sebagai perompak atau lanun ya. Tapi gini ya, kalau kita mendengar kata perompak atau lanun, ya kita kontekskan saat itu. Jadi kalau kita kontekskan saat ini pasti orang jadi emosional. Kan konotasinya negatif. Padahal pada periode itu hal yang saya lihat hal yang biasa saja mungkin ya. Di periode memang sana ya orang masuk ke wilayah orang gitu ya. Pakai kapal. Ya tanpa izin gitu ya. Ya kayak lanun, istilah lanun. Lanun itu kan netral. Lanun itu sebenarnya nama satu daerah di Filipina Selatan, di Mindanao. Nama tempat. Nama tempat. Nah, cuma kan maknanya jadi berubah sama dengan perompak, lanun bahasa Melayu gitu. Ya karena dianggap orang asing datang melewati wilayah dia, itu orang dari Lanun gitu yang menghadang. Padahal yang sebenarnya merompak sebenarnya siapa, gitu kan? Nah ini kan masalah pemaknaan. Cuman dia masuk tanpa izin dikatakan Lanun. Karena orang dari Lanun gitu. Karena orang dari Lanun. Lanun menjadi satu etnis di di Sabah, di kota Kinabalu itu di Malaysia. Di sana salah satu etnisnya itu Iranun. Nah itu keturunan dari Filipina itu berarti. Sulu. Sana kan ada kerajaan Sulu dulu. Pulau Sulu yang kecil-kecil itu di Mindanao selatan Filipina itu. Nah itu yang harus kita pahami atas asal mula kata itu gitu. Sebenarnya termasuk kata disebut bajak laut, perompak. Kita memahaminya konteks saat itu nggak perlu. Tapi kalau kita bawa di konteks sekarang, konotasinya nggak perlu negatif sebenarnya. Lanjut. Nah itu ya harus dipahami. Nah, paham. Cuma kan saya takutnya kalau tanpa dikasih dijelaskan seperti itu dulu orang nanti kan konotasinya negatif gitu kan negatif pekerjaan yang apa gitu ya. Akhirnya ya menang, Tengku Akil menang sama Sultan Jamaluddin masuk ke pedalaman menghindar. Akhirnya daerah yang bekas ditinggalkan Sultan Jamaluddin itu diserahkanlah ke Tengku Akil oleh Belanda. Tengku Akil dijadikan raja saat itu. Makanya penamaan New Brussels berubah nama kerajaan jadi New Brussels. Saat itu kalau tidak salah Kapten Dibets ya orang Belanda itu, saya ingat itu melihat wilayah Sukadana itu mirip kayak di Belgia. Ini juga pengakuan dari mantan almarhum Sudarto ya, Pak Sudarto sejarawan Kalimantan. Saya pernah tanya juga masalah itu. Jadi kalau kita lihat wilayah Sukadana sekarang itu ya, laut lepas gitu ya, selat Karimata, terus sisir belakangnya Gunung Palung, ya, itu mirip apa yang Kapten Dibets saat itu melihat di Belgia. Cantiknya Belgia saat itu kan kalau kita lihat periodenya kan Belgia bagian dari masih Belanda ya, periodisasinya dikuasai lah bahasanya kan gitu ya. Makanya dia dengan memberi penamaan itu digantilah nama kerajaan itu jadi New Brussels. New Brussels. Orang sekarang kadang masih ingat
kata bresol gitu kalau orang yang tua-tua sekarang. Orang tua masih kenal kata-kata itu dengan nama itu. Ya, masih ada bresol. Bresol disebut. Berarti orang tua Kayong nih nyebut suka ada itu bresol. Ya, masih ingat di ada dulu mungkin cerita turun temurun gitu ya. Terutama orang Tionghoa katanya. Yang berapa lama kerajaan itu, Bang? Periodenya nggak lama. Periode itu 17 tahun. 17 tahun dipimpin sama Tengku Akil. Iya, hebat. Jadi selama cuma justru sebaliknya setelah Tengku Akil ini seperti diceritakan oleh, kebetulan sudah jadi satu disertasi ya yang JPJ Bat yang nulis itu tahun 1896 kalau tidak salah disertasi. Itu udah diolah dari sumber-sumber yang ada catatan dari salah satu postholder. Postholder tuh penjaga pos ya. Saat itu Belanda mengutus satu orang namanya Von de Waal menjadi penjaga pos masa Tengku Akil. Nah, belakangan Von de Waal ini menulis tulisan catatan yang diterbitkan. Jadi kalau di arsip kita namanya Tiskrif, TBG kalau disingkat. Isinya apa? Tiskrif. Ya catatan selama dia menjadi menjabat itu. Ya kalau kita sederhana sekarang kayak berita acara serah terima jabatan. Siap. Gitu. Dia mencatat itu diterbitkan di Tiskrif. Tiskrif namanya. Tiskrif itu kalau sederhananya jurnal, tapi bahasa Belanda. Nah, dia memberi judul nama-nama wilayah itu. Jadi ditulis di situ Matan, Simpang, Sukadana, Karimata and Landen, and Kubu. Kubu maksudnya. Kubu bagian itu. Ya, di Tiskrifnya itu ada tertulis seperti itu. Nah, cuma karena saya hanya neliti Sukadana, yang saya terjemahkan hanya Sukadana. Yang tidak terlalu tebal, karena yang paling tebal tuh yang Matan sama Simpang. Matan dengan Simpang itu tebal sekali. Tapi yang Sukadana nggak terlalu lah, sedang. Yang Karimata juga udah saya terjemahkan, tidak terlalu banyak. Yang Kubu juga tidak terlalu tebal. Nah, itu menarik isinya, detail sekali diceritakan di situ tentang jumlah penduduk, tentang tadi pajak, belasting, termasuk ada satu nama orang keturunan Arab. Saya lupa tuh namanya, Sarif bin apa gitu ya. Yang belakangan teman saya yang dari Pak keturunan Arab juga di sini itu melihat silsilahnya. Datuk dia. Iya, ada nyambung ke situ. Nyambung situ. Sahab bin Sahab terakhir. Bin Sahab. Ya, dia akhirnya ngontak saya. Saya bilang saya cuma menerjemahkan dari arsip Belanda. Kemudian nama itu ada, dan ada dia sebagai kepala kampung Tanah Mulia. Lebih awal membuka kampung gitu. Tanah Mulia itu di mana? Ya, yang sekarang jadi Sukadana. Kepala kampung Arab. Bin Sahab, ada bin Sahab belakangnya. Saya depannya lupa. Muhammad bin apa gitu. Belakangnya Sahab. Terus Brussels itu sendiri kan cantik. Brussels ya. Brussels. Di pulau. Nggak ada ke benteng-benteng apa melindungi dari lanun-lanun tuh, Bang? Ya, itu ya kalau kita lihat peta, ada saya peta tahun 1894 ya. Yang disebut tadi benteng, kalau Belanda Redute, tulisan Redut. Itu tertulis di peta itu Redute de Brussels, yang sekarang jadi lokasi Masjid Usman Al-Khair itu. Masjid yang tepi laut tuh kan? Iya. Yang putih tuh? Iya. Sekitar situ lah ya? Ya itu, titik itu. Berapa luasnya ya? Jadi kan dia melengkung gitu di peta itu. Di situ dikasih keterangan Redute de Brussels. Kalau diterjemahkan ya benteng di Brussels. Ya, persis di situ. Depannya kan langsung laut itu kan? Ya, laut lepas Selat Karimata. Oh iya. Ya, itu. Berarti Brussels itu kerajaannya ada enggak, Bang? Sisa-sisanya, Bang? Ini penasaran nih, Bang. Atau hanya mereka tuh kerajaan tuh hanya pusat pemerintahan sementara, bentuknya rumah atau keraton? Soalnya kalau lihat di peta itu ya, itu kan titik-titik yang tersisa. Yang saya lihat masih tersisa ya, yang masih kalau orang sekarang nyebutnya gudang garam. Gudang garam itu tepi kalau kita naik speed itu ya, kan bersandarnya di dermaga itu, dekat masuk di sebelah hotel Mahkota Kayong itu. Nah, tidak jauh dari situ tuh ada kayak bekas itu masih ada sisa-sisanya tuh gudang garam namanya. Nah, itu yang masih tersisa, yang kondisinya udah enggak ini lagi sebenarnya. Seharusnya itu sebagai apa tuh, Bang? Pusat ya cepat gudang garam, nyimpan garam. Kan saat itu garam komoditas yang penting. Bukan. Jadi untuk dapat tilas sejarah sifatnya bangunan keraton apa enggak ada ya?
beton itu ya di peta juga ada. Mereka menyebutnya terakhir itu Rumah Wedana. Oh, ada. Dan sayangnya kemarin waktu saya kan neliti tahun 2017. Kebetulan saya awal bulan ya, sekitar Maret kalau nggak salah, itu masih ada tersisa bangunan Rumah Wedana. Persis depan kalau sebelum masuk Hotel Mahkota Kayong itu, paling ujung itu. Nah itu Rumah Wedana. Dan terakhir bulan Juli tahun 2017 rumah itu terbakar. Oh, di mana itu bang? Di dekat-dekat hotel? Hotel Mahkota Kayong, pintu masuknya itu garis lurus saja. Ada. Oh, di situ lokasinya. Kan ada jalan kecil mau masuk ke makam Tengku Akil ya di pojok situ. Bisa jadi memang situ kali pusat pemerintahan ya? Ya, Kayongnya bisa jadi. Karena banyak ditemukan bekas-bekas kayu-kayu belian di sekitar situ. Dan sampai detik ini masih ada satu bekas kotak besar itu kayak beton itu ya, tinggi meninggi, yang kalau saya lihat peta itu diduga itu tempat nancapkan bendera. Nancapkan bendera kerajaan atau apalah, atau bendera Belanda, tempat istilahnya kayak pataka gitu. Itu masih ada ini di depan toko pakaian itu. Titik-titik untuk nancapkan itu. Berarti betonnya. Mungkin orang-orang tua sana tuh tahu kali ya. Itu fungsinya, letaknya di mana. Ya, kalau kita melihat peta kan ini tinggal kita analogikan aja. Peta itu detail skalanya. Skalanya detail sekali di penjelasannya. Jadi di mana Rumah Wedana, di mana benteng tadi New Brussels, di mana gudang garam itu ya tadi ya. Jadi itu detail sekali. Makanya saya kalau bisa, itu kan 2 dimensi ya dari atas gitu. Kalau punya foto 3 dimensi malah menarik. Itu bisa jadi kota pusaka bahasanya gitu ya. Kalau bisa direkonstruksi ulang. Ya satu-satunya yang saya anggap masih tersisa utuh itu ya gudang garam itu. Dan itu harus bahasanya diselamatkan gitu. Satu-satu yang tersisa mungkin. Tapi sekarang bangunan gudang garam itu terbengkalai. Ya masih seperti itu. Mungkin bertahan. Karena kan dia semakin dulu mungkin abrasi ya namanya. Tepi udah dibaru sekarang bang. Masih biasa, masih cuma kerangka-kerangkanya gitu, udah banyak rumput juga. Kayak gitu. Ya, saya terakhir lihat tuh kemarin masih ya seperti itu. Boleh sampaikan ke Bupati sana bang? Bupati Kayong, boleh itu? Ya, harusnya sih direkonstruksi. Karena saya sedang mencari juga foto di tahun 2000. Karena senior saya pernah udah neliti Sukadana di tahun itu. Dan fotonya saya lihat masih agak utuh. Gudang garam itu masih agak lumayan lah kalau untuk kita rekonstruksi. Dapat dari mana? Belanda? Enggak, dia langsung foto di lapangan saat itu tahun 2000. 2000 masih utuh. Nah, saya kan neliti kan 2017. Jadi saya neliti 17 tahun kemudian. Sedangkan senior saya neliti di tahun 2000. Saya bongkar-bongkar di kantor saya masih belum ketemu. Karena dia masih foto-foto kan, pakai film itu kan, pakai roll film kayak gitu. Berarti kerajaan Kayong Utara atau dikenal dengan Sukadana itu ada berubah nama menjadi Brussels. New Brussels. Selama 17 mulai tahun 1824 sampai kalau ditambah 17 jadi 34 sekitar 17 tahun. Berarti raja terakhir 1828 sorry 27 atau 28. Raja terakhir Brussels itu adalah raja terakhir di Sukadana. Enggak. Jadi kalau dia setelah Tengku Akil itu meninggal, namanya balik lagi ke Sukadana. Yang memimpin generasi anaknya. Anak. Selanjutnya. Anak dari Tengku Akil. Tengku Akil. Dilanjutkan. Terus sampai terakhir. Keturunan raja yang lama siapa? Samsudin kah? Ya. Kerajaan yang lama tuh. Raja siapa nama tuh? Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin itu kemana, Bang? Ya, akhirnya dia tetap bertahan di pedalaman, tetap dianggap dia tidak kalah gitu ya. Tetap. Dan ini makanya ini ada cerita menarik ya sebenarnya. Bahasanya tuh kayak semacam kutukan ya. Jadi gini, sebenarnya sebelumnya tuh Tengku Akil tuh sudah berjanji dulu. Sebenarnya sebelumnya udah pernah bertemu Raja Matan ini. Kalau mereka ini tidak memerangi lah bahasanya. Tidak memerangi Raja Matan ini. Tapi janji itu dilanggar. Bahasanya gitu. Makanya istilahnya dikutuk 7 turunan. Kutukan 7 turunan. Berarti udah memang itu ada ceritanya itu. Kena kutuk lah. Makanya waktu Tengku Akil jadi raja ya akhirnya kutukan itu memang jadi terbukti gitu. Dia tidak yang ngutuk Matan. Raja Matan. Jadi dia miskin sekali. Emang diterangkan di arsip seperti itu. Sampai gajinya itu dulu kan dia digaji dari hasil sarang burung walet. Sampai pokoknya menderita lah selama jadi raja.
Kayak enggak, bahasanya nggak punya apa? Ya nggak ada modal gitu. Pantas mengambil itu ya. Karena dia pun juga dari Belanda kan, yang menunjuk juga. Dia itu. Ya itu diarsip diceritakan bukannya malah jadi bahagia jadi raja, malah menderita. Oh gitu. Ya apa itu tadi ya, yang cerita kutukan tadi berlaku gitu kan. Orang dulu kan kalau sudah, berarti itu ceritanya bisa diangkat film tuh Bang. Menarik betul. Menarik itu Bang. Kalau generasi berikutnya yang menguasai Sukadana itu berarti sampai sekarang nih. Ya itu keturunan dari Tengku Akil. Makanya gelarnya jadi ada yang Tengku sekarang kan. Kalau dari aslinya kan ada yang kalau dari sana Gusti kayak gitu kan. Kalau di Ketapang kan biasanya Gusti. Nah, dari gitu gelar aja kita bisa melihat. Gelar. Kalau Tengku dari Sia. Sekarang nih ada di Kayong Tengku tuh. Ada. Jadi kita bisa lihat ininya, silsilah lah bahasanya gitu. Asal usulnya. Berarti sangat jelas sekali tentang kerajaan silsilah dari Sukadana. Ya. Brusel. Ternyata Brusel itu keren. Kenapa balik lagi ke Sukadana ya? Padahal Brusel itu keren itu. Ya mungkin apa ya bahasanya, nama itu kan legacy ya, peninggalan. Mungkin orang tidak mau apa istilahnya. Ya kita sendiri sekarang kan berubah-ubah nama, berubah-ubah itu. Mungkin di masa itu pun penamaan itu penting gitu ya. Identitas. Kan terkenal nih Kayong Utara sekarang. Kenapa enggak Sukadana ya? Sukadana udah keren tuh. Ya, itu jadi ini menarik juga. Jadi ini saya dapat info dari salah satu orang tim pemekaran dulu kan, waktu pemekaran sebenarnya ada tiga usulan nama saat itu. Jadi Matan Raya tadi. Matan Raya. Muara Palung, Kayong Utara. Ada 3 nama itu. 3 nama itu yang waktu saat pemekaran menamakan wilayah. Tidak ada nama Sukadana. Pemecahan Ketapang itu. Ya saya sendiri karena saya nggak terlibat di situ. Itu pun dari 3 nama itu ya penentuannya juga pakai ritual. Oh begitu. Bukan asal menentukan, ada ritualnya saat itu. Ya saya tahunya seperti itu kemarin waktu saya jadi narasumber di kantor Bupati Kayong, ada salah satu menceritakan itu. Nah itu istilahnya kayak cabut undi bahasa dari 3 nama. Dan itu dilakukan 2 kali. Ternyata yang dicabut itu nama Kayong tadi. Kayong Utara yang Kayong Utara. Cabut 2 kali. Kayong Utara lagi. Makanya akhirnya disepakati lah nama Kayong Utara. Cuma dengan ya kalau saya nggak tahu ya hipotesa apa ya. Kalau orang kan sederhana melihat kok ada kata utara. Gitu nah kan? Iya itu Utara. Kenapa jadi mata angin kan? Kalau ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur kan seharusnya begitu. Iya. Nah itu dengan harapan gitu ya bahasanya saya nggak tahu ya itu supaya nanti kalau terjadi pemecahan wilayah selatan ini kan bisa dimekarkan lagi tuh. Oh begitu. Itu menjadi nama provinsi Kayong. Oh rencananya ke sana. Jadi ada utara nanti ada yang selatan ada. Saya nggak tahu ya itu apa itu futuristik bahasanya ya. Prediksi ke depan gitu ya. Yang saya tahu memang wilayah selatan ini sedang diusulkan untuk dimekarkan juga. Yang jelas kita sudah tahu banyak tentang Kayong Utara, Sukadana, Brusel. Luar biasa sekali malam hari ini. Makasih banyak Bang Yusri, seorang pamung budaya dari BPND Kalimantan Barat. Lain waktu boleh kita sambung lagi Bang? Boleh. Kita mau bahas yang wilayah luar lagi. Boleh. Bisa Bang ya? Bisa. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua, asik menggila, nak jadi apa kau tua